Episode 47. Jeff menekankan tubuh Jill ke tubuhnya saat mendengar derap langkah orang melintas. Mereka seperti sedang sibuk mengurus pengangkutan buah. Jeff berusaha membuat tas di punggung Jill tidak menonjol supaya tidak terlihat dari luar. Ah, sial. Seharusnya Jill tidak mengizinkan Jeff merasakan sentuhan tubuh Jill. Tapi keadaan membuat Jill pasrah dan tidak memberontak. Jill, matikan ponselmu. Juga ponselku. Akan berbahaya jika ponsel kita berdering. Jill mengangguk. Dengan gerakan sulit, ia merogoh ponsel dari saku celananya. Nggak ada signal kok, Pak. Akan aman meski ponsel kita dalam keadaan aktif. Ya sudah. Jill membiarkan dirinya berada dalam posisi seperti sekarang tanpa mengubahnya karena takut akan menimbulkan suara. Bahkan dadanya terasa sedikit sesak akibat lingkaran tangan Jeff di punggungnya yang begitu kuat. Mungkin Jeff menikmati keadaan itu, menikmati permukaan tubuh Jill yang menempel lekat di tubuhnya. Tapi, ya sudahlah. Jill tidak peduli hal itu. Tidak layak ia mempermasalahkan hal itu di saat kondisi seperti sekarang. Jill hanya perlu memikirkan nyawanya. Itu saja. Entah sudah berapa lama mereka berada di celah itu. Bahkan Jill sempat melihat Jeff tertidur sebentar dengan nafas yang terdengar agak keras. Jill menyandarkan kepalanya ke bahu Jeff untuk menahan kepala Jeff supaya tidak tertunduk saat pria itu tertidur sebentar. Kaki Jill kesemutan, punggungnya pegal, lengannya ngilu. Posisi seperti yang ia rasakan sekarang benar-benar menyiksanya. Mungkin Jeff merasakan hal yang lebih parah dari apa yang ia rasakan. Sebab tubuh Jeff terjepit oleh tubuh Jill. Apa ini sudah malam? Tanya Jeff saat ia membuka mata. Saya nggak tahu, Pak. Keadaan sepertinya sepi. Kamu tunggu di sini. Aku akan pastikan keadaan aman atau tidak. Kita harus segera pergi dari sini. Jill tidak menjawab. Ia justru menatap mata Jeff iba. Ia menahan lengan Jeff saat pria itu akan meninggalkannya. Saya ikut. Akan berbahaya jika ketahuan. Lalu, apakah saya akan membiarkan Bapak dalam bahaya sendirian? Jeff tertegun menatap lekat mata Jill. Kemudian ia berkata, ini hanya untuk sekedar memastikan keadaan. Kalau aman, kita kabur. Tapi, percayalah, potong Jeff menatap intens mata hitam. Jill berusaha memberi keyakinan. Ini skandal besar dan banyak staf yang terlibat. Mereka telah melakukan operasi pencurian buah besar-besaran selama 5 tahun lamanya dan baru sekarang ketahuan. Penjara menanti mereka yang terlibat. Oleh sebab itu mereka nekat ingin melenyapkan kita sebelum informasi ini sampai ke kepolisian. Jangan biarkan niat mereka tercapai. Kita harus keluar dari sini dengan selamat. Akhirnya Jill mengangguk. Meski separuh hatinya ragu, Jeff bergerak pelan keluar dari celah sempit. Jill memutar badan menggantikan posisi Jeff. Ia menyandar di batang kayu. Kini, ia dapat melihat darah di punggung Jeff. Pria itu benar-benar terluka. Jantung Jill ketar-ketir selama kepergian Jeff dari sisinya. Jeff benar. Mereka baru saja memergoki skandal besar yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam yang terlibat.
Buah yang mereka curi bukan hanya sedikit, tapi puluhan ton banyaknya. Bahkan jika dihitung selama 5 tahun, entah sudah berapa banyak buah yang mereka kumpulkan. "Jill, ayo," ucap Jeff yang baru saja muncul dan menarik lengan Jill keluar dari persembunyian. Jill tidak mengatakan apapun. Ia mengikuti Jeff sembari menatap jari-jari yang melingkar di lengannya. Kemudian pandangannya beralih menatap punggung Jeff yang berdarah. Luka yang diikat oleh ikat pinggang itu menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Sungguh, Jeff telah membuat hati Jill tersentuh. Mereka tidak melintasi pintu di mana mereka masuk, sebab di sana terdengar suara saling sahut. Ada beberapa orang yang sedang berbincang di pintu masuk tersebut. Jeff sedang mencari pintu keluar yang lain. Ia yakin terowongan itu menghubungkan pintu keluar lainnya, sebab buah sawit diangkut dan dikeluarkan melalui terowongan tersebut. Artinya ada pintu lain yang menjadi tempat keluarnya buah tersebut. Ada banyak brondolan sawit yang berceceran. Jeff mengikuti arah brondolan itu. Mereka terus berjalan menyusuri lorong sepi dan gelap. Rasa syukur dan lega menghujani batin Jill melihat secercah cahaya dari luar yang menerangi terowongan. Artinya mereka akan menemukan pintu keluar. Mereka berjalan mengikuti cahaya yang masuk. Dan benar saja, mereka kini berdiri di pintu keluar yang lebih mirip seperti pintu gua. Tepatnya kini mereka sedang berada di perbatasan lahan perusahaan. Kanal besar menjadi pembatas. Matahari senja menyemburat kemerahan di ufuk barat. Sebentar lagi terbenam. Sinarnya yang kemerahan menerpa wajah Jill hingga kulitnya terlihat mempesona. Sayangnya Jeff tidak bisa menikmati kecantikan gadis itu. Di situasi mencemaskan seperti sekarang, tampak beberapa orang sedang memuat buah sawit dari daratan ke dalam kapal yang terapung di atas kanal besar. Tak tanggung-tanggung, buah yang dimuat diperkirakan sekitar 10 ton. Jeff menyeret lengan Jill bersembunyi di balik pokok sawit yang tak jauh dari tempatnya berdiri saat salah seorang pemuat menoleh ke arah mereka. "Apa mereka melihat kita?" bisik Jill. "Sepertinya tidak. Saya takut." "Jangan katakan itu lagi. Aku pasti melindungimu. Percayalah." Jeff mengintip para pemuat. Mereka tampak bersemangat. Salah seorang pemuat meninggalkan pekerjaannya dan berjalan menuju pintu masuk terowongan. Jeff menggeser posisi berdiri supaya tidak terlihat oleh pria itu. Setelah pria itu masuk ke terowongan, Jeff kembali celingukan melihat situasi. Aman. Para pemuat tampak fokus dengan pekerjaan mereka. "Ayo, kita pergi dari sini." Jeff menarik tangan Jill. Mereka berjingkat menjauhi lokasi yang menantang maut itu. Setelah jauh mereka melangkah. Jeff berhenti dan menoleh ke arah Jill. "Apa kamu masih sanggup berjalan?" Jill mengangguk meski sesungguhnya betisnya terasa pegal. Tubuhnya benar-benar letih dan loyo. Energi di tubuhnya seperti terkuras habis. Perjalanannya telah menyita tenaganya. "Kamu pucat. Kamu lapar?" tanya Jeff memperhatikan wajah Jill.
Bapak jauh lebih pucat. Apa luka di punggung Bapak masih sakit? Ah, pertanyaan apa yang baru saja Jill lontarkan? Tentu saja sakit. Jelas luka itu belum diobati, bahkan masih basah. Jangan hiraukan itu. Kita harus secepatnya sampai ke mes supaya aman. Saya bingung kemana arah pulang. Di mana mobil Bapak? Kita tidak boleh kembali ke mobil. Bisa jadi mereka menunggu kita di sana. Kita harus melintasi jalan lain. Artinya, kita jalan kaki. Jeff menatap Jill dengan alis terangkat. Terpaksa, Jill menghela nafas panjang. Ya Tuhan. Berjalan kaki sejauh ini saja sudah membuat nyawanya seperti beterbangan entah kemana. Bagaimana jika ia harus berjalan lebih jauh lagi? Perjalanannya masih sangat jauh. Apakah mungkin ia sanggup berjalan kaki lebih jauh lagi? Matahari kini telah sempurna tenggelam. Sekeliling benar-benar gelap. Jarak pandang terbatas. Pak, saya takut ada binatang buas. Saya masih mau hidup. Perkataan Jill membuat Jeff kembali menoleh ke arah gadis itu. Kupikir kamu mesti lebih waspada denganku daripada binatang buas. Jill menggigit bibir bawah. Dalam kondisi malam gelap begini, dingin, dan kita hanya berdua. Apa menurutmu itu akan baik untukmu? Jeff menyeringai. Mulai lagi. Nih cowok suka error, pikir Jill.